2 tahun berturut-turut mereka udah jadi yang terbaik di Indonesia. Tapi di Asia, perjalanannya baru dimulai. Kali ini bukan cuma mewakilin kota Bandung, tapi bawa nama baik, harga diri, dan juga kebanggaan tentunya untuk Indonesia. Meski udah jadi juara 2 tahun berturut-turut, manajemen membuat keputusan yang cukup penting. Mereka memutuskan buat merombak skuad juara. Dipertanyakan oleh bobotoh, oleh penikmat sepak bola di Indonesia. Tapi menurut manajemen, menurut Pujan Hodak, ini adalah langkah yang paling tepat. 13-14 pemain baru datang, semua pemain asing diganti. Tentu perlu waktu untuk menggantikan nama-nama yang telah lebih dulu bersinar seperti David Da Silva, Ciro Alves, Tyran. Sekarang kita punya harapan-harapan baru. Persib punya harapan-harapan baru dalam diri pemain-pemain asing dan pemain-pemain lokal yang akan membanggakan di kompetisi Asia. Apakah ini keputusan tepat? Jawabannya nggak bisa sekarang. Jawabannya ada di akhir musim nanti. Tapi yang pasti, untuk mendapatkan sesuatu yang besar memang perlu pengorbanan. Terlalu beresiko. Jelas dengan skuad yang kemarin 2 kali juara. Kali ini tujuannya lebih besar, beda. Bisa mewakili Indonesia di Asia untuk peringkat liga untuk yang lainnya. Tapi kenapa harus coba-coba? Sayangnya keputusan memang sudah dibuat. Seperti yang gue bilang, kalau ini bukan keputusan yang mudah. Cuma kalau gue melihat dari point of view Persib, memang kalau nggak sekarang itu kapan lagi? Skuad yang sebelumnya memang penuh bintang, sudah membuktikan kalau mereka punya mental juara. Tapi regenerasi dan sebagainya juga diperlukan. Karena Persib memang mewakili Indonesia, tapi mereka juga mewakili Bandung dan Jawa Barat. Mereka juga berkancah di liga sendiri, di liga kita, liga lokal. Di Asia tentu mereka pengen dapat hasil yang lebih baik dibandingin tahun lalu. Mereka gagal di fase grup, hanya 1 kali menang, 2 kali imbang, 3 kali kalah. Kita juga sebagai pendukung di Indonesia pasti berharap tim-tim di Indonesia, nggak cuma Persib, ada Dewa United, untuk melangkah lebih jauh. Tapi kalau dari point of view manajemen, gue melihat bahwa ini adalah momennya untuk regenerasi. Karena untuk melakukan perubahan, kita nggak butuh keterpurukan dulu kan. Ya, oke, kalau misalnya itu yang jadi alasan. Cuman bagi pendukung Persib, bobotohnya sendiri, apakah mereka bisa percaya? Untuk perombakan regenerasi untuk tahun ini tepat. Kenapa? Karena kalau misalkan untuk pelat beregenerasi untuk menjadi lebih baik lagi, untuk meraih lebih jauh lagi, mungkin butuh waktu yang lama. Jadi ini waktunya yang tepat untuk merombak pemain yang baru gitu. Oke. Jadi kalau misalkan pemainnya itu aja, jadi strateginya udah mulai kebaca. Oke. Babak preliminary stage, Persib akhirnya berhasil menundukkan Manila Tiger dengan skor 2-1. Sempat unggul lewat gol bunuh diri, disamain, dan berhasil berbalik unggul lagi lewat penyerang baru mereka, William Barros. Secara permainan memang masih jauh dari kata sempurna. Sejak musim lalu, Persibnya Pujan Hodak ini terkenal mereka sering ugly win. Mereka main nggak bagus, nggak nguasain pertandingan, tapi entah gimana caranya, mereka selalu menemukan jalan untuk meraih kemenangan. Dan itu terjadi di pertandingan kemarin. Gue yakin yang nonton gak puas, pemainnya pun gak puas. Mark Klok bilang kalau dia ngerasa pertandingannya gak sesuai sama harapan dia. Tapi masih ada banyak pertandingan untuk beradaptasi, karena seperti yang kita tahu ini skuad baru. Pemain intinya hampir semua baru. Jadi Persib tentu saja menginginkan hasil yang lebih baik. Apalagi di grup kita punya sedikit keuntungan karena gak harus jauh dari ASEAN. Kita akan tandang ke Bangkok, kita akan ke Selangor, ke Malaysia, dan terakhir kita akan ketemu lawan Persib musim lalu, Leon City Sailors di Singapura. Ini 3 lawan yang secara di atas kertas mungkin bisa dikalahin sama Persib, dan harapannya Persib bisa lolos dari fase grup. Dan ya, Persib ini memang tim besar. Semua tahu lah di Indonesia.
kecintaan masyarakat Bandung, Jawa Barat udah membudaya. Kemarin kita lihat ke stadion seperti apa, bener-bener semua lapisan masyarakat, tua muda, semua kalangan ada nonton Persib, dukung Persib. Yang menariknya di Asia ini, seperti yang tadi kita bilang dari awal, Persib bukan hanya punya kota Bandung saat ini, tapi Persib bukan juga cuma punya Jawa Barat, tapi punya Indonesia. Karena di situ bener-bener mewakili Indonesia, mewakili gimana nanti liganya, gimana nanti peringkat liga kita, mewakili nama baik negara kita juga. Jadi kecintaan masyarakat Jawa Barat semoga sih bisa ditularkan juga kepada teman-teman yang lain buat dukung Persib, tapi atas nama Indonesia. Kalau dari saya sih, karena saya lahir dan bangga jadi warga Bandung, pokoknya pengen Persib meraih sejarah. Kayak kemarin baru back to back. Apalagi kedepannya kita tuh Asia loh, bukan Indonesia lagi. Wajar ya kalau warga Bandung, terutama saya, sangat bangga dari anggota Viking. Ya kan? Oke, terakhir mungkin Kang, dari mewakili teman-teman Boboto yang ada di sini, kira-kira pesannya atau kasih semangatnya buat Persib, kasih kata-kata apapun buat Persib Bandung. Jadi saya dulu punya panglima namanya almarhum Aibeti. Komunitas kita itu udah keluarga besar gitu. Jadi kata Mengai, kalau kita menghitung untung rugi berarti dukungan kita udah nggak murni. Makanya muncul kalimat Persib atau mati. Dan bagimu Persib jiwa raga kamu. Aduh, keluar air mata, sepak bola apa? Melumpuhkan logika. Udah. Siap. Iya, ya betul. Di Indonesia rivalitas kadang lebih dari di atas lapangan. Tapi kata yang lu bilang tadi, kalau Persib sekarang mewakili Indonesia. Karena ketika Persib berhasil melaju jauh, yang diuntungkan bukan cuma Persib, Indonesia dan liganya diuntungkan karena kita juga perlu poin koefisien untuk naik peringkat liga kita. Biar suatu saat mungkin bakal ada wakil di kancah yang paling tinggi, AFC Champions League Elite. Sekarang kita masih ada di kompetisi kedua dan kompetisi ketiga. Kita perlu poin-poin dari kemenangan baik dari Persib maupun Dewa United untuk akhirnya Indonesia bisa naik peringkat liganya dan mungkin akan main lagi di kancah yang paling tinggi. Dan yang menariknya memang supporter juga nggak cuma jadi harapan kita kayak tadi. Emang banyak udah ngedukung. Betul. Bahkan dari supporter rival beberapa ya, walaupun kita baru lihat melalui media sosial misalnya, semua udah ngedukung. Itu yang kita benar-benar taruh respect setinggi-tingginya. Iya betul. Karena ya kita udah selalu tahu Indonesia ini negara sepak bola. Kita benar-benar gila sepak bola. Jadi apapun tentang sepak bola, rivalitas perlu, gua rasa sih. Sangat perlu. Jangan sampai mati. Tapi di sisi-sisi kayak gini nih, itu yang bikin kita kelihatan semakin keren sebagai pendukung bola Indonesia. Betul. Setidaknya poin positifnya, walaupun misal ada banyak supporter rival yang gak mau dukung rivalnya, mereka akan nge-push biar timnya bisa bersaing mewakili Indonesia di musim-musim berikutnya. Langkah di Asia masih panjang. Kita baru akan menghadapi titik awal. Tentu saja doa-doa, dukungan-dukungan dari seluruh bobotoh bakal sangat penting untuk Persib. Karena Jawa Barat juga udah lama nggak berpesta di Asia. Gua bahkan sampai lupa kalau Persib terakhir kali main di Asia sejauh apa. Karena itu, ini jadi salah satu musim yang harusnya menjadi titik balik. Squad belum komplit, mungkin masih akan ada penambahan pemain. Permainan juga masih jauh dari kata sempurna. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai penikmat sepak bola di Indonesia adalah mendukung tim-tim di Indonesia, terutama saat ini Persib, untuk bisa melaju sejauh-jauhnya di Asia. Ya, kita sadar kalau liga tercinta kita ini masih perlu banyak berbenah. Tapi semoga melalui sang juara kita,
saat ini kita bisa memiliki sedikit asa kalau Indonesia masih pantas untuk ada dan juga bersaing di panggung Asia.